Ini ada kabar mengejutkan dari Koalisi Perubahan, di mana capres yang mereka usung adalah Anies Baswedan sebagai pengusung utama Partai Nasdem. Ini adalah koalisi yang pertama kali mengusung capres Anies Baswedan sebagai capresnya. Tapi hingga detik ini belum ada cawapres yang dideklarasikan. Koalisi ini ada 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Demokrat ini ngotot mengusung AHY, Agus Harimurti, sebagai cawapresnya, cawapres Anies. Kemudian PKS juga mengusulkan nama Aher untuk menjadi cawapres Anies. Dan dari 2 nama ini yang menguat itu nama AHY. Tapi sayangnya itu tidak kunjung dideklarasikan. Ada kemungkinan Surya Paloh kurang sreg dengan AHY. Mungkin karena tidak memberikan dampak kenaikan secara elektabilitas kepada Anies ya, sehingga tidak kunjung dideklarasi. Nah, baru-baru ini ya muncul desas-desus bahwa Anies sudah menetapkan pilihannya kepada Caimin. Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Lantas apakah kemudian Anies bisa berpasangan dengan Caimin? Ya tentunya sangat bisa. Karena kenapa? Ketika Demokrat dan PKS angkat kaki, Nasdem dan PKB itu sudah memenuhi syarat threshold 20%. Nasdem punya 59 kursi, terus kemudian PKB punya 58 kursi, yang total semuanya 117 kursi. Artinya 2 partai ini sudah memenuhi ambang batas untuk mengusung capres dan cawapres. Sepertinya ini duet ini bakalan serius ya, karena kenapa? Semenjak Sudirman Said, jurkamnya Anies ini, memberitahu kepada Demokrat dan PKS bahwa pasangan Anies adalah Caimin, Ketua DPP Partai Demokrat Herzaki kalau tidak salah namanya ya, dia tiba-tiba naik darah lah. Karena kenapa? Karena sebelumnya kata Herzaki ini, Anies sudah sepakat akan mengusung AHY sebagai capresnya. Tapi tiba-tiba Pak Surya Paloh, atau apakah Surya Paloh atau mungkin Sudirman Said, yang mengatakan kepada Herzaki, kamu mau tidak masuk ke koalisi, gabung ke koalisi. Lah, ini bukan permintaan ya, kamu gabung koalisi enggak? Kamu mau ikut apa enggak? Ya artinya pertanyaan ini pertanyaan yang seolah ya terserah mau ikut apa enggak gitu. Mau ikut boleh, mau tidak ikut ya enggak apa-apa. Seolah-olah seperti itu, karena mungkin sudah pede ya. Kalau pertanyaan yang muncul dari Nasdem, katakanlah dari itu pertanyaan dari Surya Paloh, itu muncul seperti itu, maka sebelumnya Nasdem bisa jadi sudah komunikasi dengan Caimin untuk berduet antara Anies dan Caimin. Nah, bagaimana ke depannya seandainya kemudian 2 nama ini berpasangan, Anies dan Caimin benar-benar pasangan? Kalau kata Herzaki, Demokrat pasti dihangkang. Dia sudah pasti angkat kaki, dan kader-kadernya pun di daerah sudah mencopot banner Anies Baswedan. Bagaimana dengan PKS? Kalau PKS masih belum bisa ditebak apakah dia akan tetap atau mungkin juga hengkang. Karena mengingat, lihat sejarahnya, PKS dulu ketika tahun 2022 sempat ingin berduet dengan PKB dengan membentuk koalisi Semut Merah, yang dimana Caimin sebagai capresnya.
Tapi apakah kemudian eh, dulu sempat ingin koalisi sekarang tetap sama? Ya namanya politik itu dinamis. Kita tahu bahwa P3 yang mengusung Sandiaga Uno untuk diajukan sebagai cawapres kepada Ganjar ini juga tidak kunjung dideklarasikan. Kemungkinan besar PDIP sudah menyiapkan cawapres sendiri untuk Ganjar. Nah, kalau saya menebaknya ya Mbak Puan Maharani atau mungkin nama-nama lain lah. Nah, P3 atau Sandiaga Uno yang ngebet sudah menjadi cawapres karena tidak kunjung dideklarasi, akhirnya dia melakukan safari politik. Safari politik sudah menemui Demokrat, PKS, terus kemudian apa lagi ya? Ya ada kemungkinan Sandiaga kalau kemudian deal P3, terus kemudian P3, Demokrat dan PKS ini sepakat untuk berkoalisi, ya bisa jadi Sandiaga dan Aher sebagai calon nomor 4, calon keempat. Nah ini calonnya bakal tambah seru kalau kemudian ada empat calon presiden. Lantas bagaimana dengan Prabowo yang ditinggal Caimin? Apakah masih bisa maju? Tentu masih bisa maju karena memang koalisi mereka koalisi gemuk. Golkar itu kursi nomor 2 terbanyak setelah PDIP. PAN, Gerindra itu nomor 3. Jadi Gerindra dan Golkar pun juga sudah bisa mengusung capres-cawapres. Dan apakah ditinggal Caimin ini akan berdampak kurang baik kepada Prabowo? Tentu saja. Tentu saja kerugian besar bagi Prabowo. Karena kenapa? Dari sekian pencapresannya, Prabowo itu selalu kalah di Jawa Timur. Sementara PKB itu lumbung suaranya di Jawa Timur. Kita tahu bahwa suara Nahdliyin itu paling kuat di Jawa Timur. Makanya kemudian PKB itu hari ini seksi ya. Ya karena menjadi perebutan lumbung suaranya di Jawa Timur. Nah kalau kemudian Caimin bergandengan dengan Anies, bagaimana kansnya untuk menang? Ya walaupun belum ada survei yang merilis seandainya dua ini berpasangan, tapi paling tidak akan mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Tentunya akan menambah daya tempurnya daripada Anies harus bergandengan dengan AHY yang memang AHY tidak punya basis suara, tidak punya kantong suara selain memang kader-kadernya yang sudah yang semakin mengecil lah. Partai Demokrat itu semakin mengecil setelah dulu diguncang kasus korupsi zamannya Andi Malarangeng gitu ya dan kawan-kawannya. Setelah SBY lengser dari kekuasaannya, Demokrat semakin mengecil. Apakah kemudian tanpa PKS itu masih kansnya tinggi? Ya kansnya masih tinggi karena memang dua nama ini antara Anies dan Caimin itu sudah memenuhi kriteria, yaitu religius nasionalis ya. Kita tahu bahwa dari sekian periode presiden ini selalu ya hampir ya, walaupun tidak misalkan religiusnya tidak begitu tinggi, tapi dia representasi dari religius, nasionalis dan religius itu selalu berpasangan lah antara Jokowi Kiai Ma'ruf, terus kemudian Jokowi Yusuf Kala walaupun tidak kental religiusnya tapi dia ada darah Muhammadiyahnya lah, agak kental lah di sana ya, entah Muhammadiyah, yang jelas nilai-nilai keislamannya kuat, jadi bisa dianggap sebagai representasi dari kaum religi. Nah tinggal lihat ini bagaimana ke depannya dua pasangan ini, apakah akan segera mengumumkan atau mungkin ya tinggal menunggu jawaban dari Caimin.
Bagaimana, apakah bersedia atau menolak, atau mungkin bagaimana, kita lihat bagaimana ke depannya.